Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita ini pertemuan keempat ya. Jadi saya akan menjelaskan bab 5 aspek teknik dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Nah, jadi sebenarnya kita review kembali ya ke bab-bab berikutnya ya. Sebentar ya. Nah ini, oke. Nah tahapan analisis di lapangan itu kan ada pasar, pemasaran, teknik dan teknologi sampai nanti 10. Jadi semua ini nanti saya masukkan ke dalam bab. Ya bab per bab, satu bab. Jadi kita ke pasar sudah, ke pemasaran sudah. Jadi ini semua yang 10 aspek ini memang harus berurutan. Pasar dulu, pemasaran, teknik dan teknologi, baru yang sampai 4, 5, 6, 7. Jadi nggak boleh lingkungan hidup duluan, nggak boleh ya. Jadi memang ini sudah seperti suatu keharusan lah, suatu kewajiban. Kalau kita mau membuat bisnis, jadi 10 tahap inilah yang harus kita lakukan, yang dilakukan secara berurutan. Nah, jadi kita yang pertama sudah pasar dan yang kedua pemasaran. Nah, sekarang kita ke teknik dan teknologi. Apa sih yang perlu kita ketahui di teknik dan teknologi? Nah, kita jelaskan. Nah, ini dia. Jadi tujuannya apa? Kenapa kita perlu menganalisis aspek teknik dan teknologi? Jadi tujuannya untuk meminimalisir, ya, meminimalisir. Nah, jadi tujuannya untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Nah, kalau kita sudah meminimalisir kerugian, mudah-mudahan bisnis kita akan jaya. Jadi, apakah bisa dipastikan kapan kita rugi? Bisa. Yang paling gampang memastikan usaha kita itu akan mengalami kerugian adalah di penjualan. Nah, tren penjualan kita bagaimana? Menaikkah, stagnankah, atau menurun? Nah, jadi untuk meminimalkan tren penjualan yang menurun, nah kita perlu membahas aspek teknik dan teknologi. Jadi sebelum memulai bisnis, harus kita pahami bagaimana bisnis kita itu harus didukung oleh aspek teknik dan teknologi. Nah, oke. Nah, saya ya, saya ke sini dulu. Nah, kemudian Anda lihat, jadi ada 3 fokus aspek teknik dan teknologi. Apa yang pertama? Ketepatan lokasi. Nah, kemudian yang kedua apa? Lokasi produksi dan layout. Dan yang ketiga apa? Kesiapan mesin dan teknologi. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu ketepatan lokasi? Jadi ketepatan lokasi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ketepatan lokasi adalah yang pertama itu penentuan lokasi usaha. Nah, kemudian yang kedua itu lokasi pabrik. Kemudian lokasi kantor. Pastikan apakah keempat lokasi di atas mampu menjangkau pasar kita. Nah, jadi kita balik lagi. Nah, minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu tuh saya sudah menjelaskan bagaimana ide. Habis sampai ide barulah kita menentukan pasar. Nah, saya tetap berpegangan, berpedoman kepada pasar kita itu siapa dulu. Kan saya minggu lalu sudah menyatakan kita harus pilih pasar kita. Pasar kita 2, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Nah, kita nggak boleh milih pasar dua-dua. Nggak boleh. Kenapa? Karena nanti nggak sesuai dengan ide bisnis kita. Kalau kita sudah memilih ke pasar kita kelas atas, kita buatlah semuanya sesuai dengan kelas atas. Penawarannya bla 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 bla. Yang minggu lalu saya jelaskan. Nah, sekarang untuk kelas bawah juga sama. Jadi kalau kita sudah memilih ide kita untuk kelas bawah, jadi kita harus tahu. Nah, penawarannya bagaimana, kemudian permintaan bagaimana. Nah, itu berhubungan dengan lokasi. Contoh, ini ketepatan lokasi ini, kalau kita sudah memilih kelas kita adalah kelas atas, nah kita buat rumah makan, nggak mungkin rumah makan kita itu di dalam gang. Satu. Nah, jadi lokasi usaha. Nah, jadi kalau kelas atas, pasti kita milihnya lokasinya yang strategis. Yang strategis yang orang bisa parkir enak di lokasi kita. Contohnya rumah makan. Nah, kemudian apalagi lokasi usaha kita itu bukan hanya enak orang parkir, cuman kalau bisa arus mobil yang masuk ke lokasi kita itu 2 arah, jangan 1 arah. Jadi 2 arah dia. Kenapa? Supaya konsumen kita gampang mencapai lokasi usaha kita.
Nah, itulah tadi saya katakan. Tapi ya, kalau saya selalu berpedoman bahwa minggu lalu saya pernah di kelas malam menceritakan keunggulan Mercedes-Benz. Jadi saya selalu berpedoman begini. Memulai bisnis itu paling enak adalah mengambil uangnya orang kaya, kelas orang kaya, daripada kelas bawah. Kenapa? Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan. Karena orang kaya itu kalau mengeluarkan uang, dia tidak memikirkan kebutuhan. Dia sudah memikirkan keinginan, wants, keinginan. Bukan lagi need, kebutuhan. Jadi sama dia, kebutuhan itu sudah cuman 10%. Keinginannya yang sampai 90%. Contohnya apa? Contohnya kita kalau punya uang, kita itu pasti tidak mau mencari lokasi makanan yang, maaf, lokasi restoran yang jorok satu, yang kita pun susah parkir satu, apalagi yang makanannya tak enak, pasti kita nggak mau. Kenapa? Karena kita punya uang. Ngapain aku makan di situ? Uangku ada kok. Apalagi yang pelayanannya lambat, habis lah. Aku punya uang, mending aku ke tempat yang lain yang pelayanan cepat. Itulah namanya kelas atas. Jadi enak mengambil uang orang kelas atas daripada uang orang kelas bawah. Nah, itu sudah pengalaman saya pribadi. Nah, jadi kita kalau mau fight, mau bertarung, itu harus tetapkan dulu. Jadi jangan ambil ke lokasi tengah-tengah. Kan saya minggu lalu sudah saya bilang. Jadi namanya lokasi kelas menengah itu masuk kelas bawah. Jadi kita ibaratkan kelas menengah itu kelas bawah. Jadi kita harus pilih kelas atas, kelas bawah. Jangan kelas menengah. Karena kelas menengah itu masuk kelas bawah. Nah, jadi kalau sudah dapat kita ide kita, bisnis kita oke, pasar kita sudah pasti kelas atas. Nah, enak kita menentukan ini semua. Lokasi usaha, lokasi pabrik, lokasi kantor, apalagi lokasi gudang. Nah, jadi sekarang ini kan banyak usaha-usaha yang tidak memerlukan lokasi. Contohnya jadi YouTuber. YouTuber itu nggak perlu lokasi pabrik. Lokasi usahanya pun bisa di rumah saja. Nah, apalagi lokasi kantornya. Jadi dia nggak perlu membutuhkan uang untuk membuat lokasi-lokasi ini. Nah, jadi memang sekarang disarankan itu kita membuat aplikasi-aplikasi yang bisa kita jual. Itulah ide bisnis tadi. Aplikasi. Nah, sekarang sampai ada saya tengok baca aplikasi untuk cari jodoh. Cari jodoh sampai ada aplikasinya. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang seperti ini yang harusnya kita buat dan kita pasarkan. Jadi kenapa? Karena kita nggak memikirkan ini. Lokasi usaha nggak perlu, lokasi pabrik nggak perlu, lokasi kantor, apalagi lokasi gudang. Kita nggak perlu itu semua. Nah, oke ya. Jadi itulah maksud saya ketepatan lokasi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, luas produksi dan layout. Jadi apa itu definisi luas produksi dan layout? Yaitu mohon ya adik-adik yang tidak ada di modul saya, tolong adik-adik catat. Nanti abis ini kita langsung ke Google Meet. Saya mau absensi di Google Meet. Sekalian saya mau mencari nilai adik-adik di Google Meet. Ya. Jadi nanti nilai adik-adik saya langsung kuis, saya tanya. Jadi saya nggak mau sekarang adik-adik itu saya kasih bahan, kemudian nanti seminggu lagi adik kumpulkan atau paling lama satu hari kuis langsung. Jadi telah diketahui dalam aspek pasar, hubungan dengan aspek pasar. Nah, aspek pemasaran, kemudian aspek lokasi. Jadi kalau kita sudah memilih kelas atas itu, kita enak menentukan luas produksi dan layout. Nah, saya contohkan ya. Sekarang ini kalau di dunia itu merek mobil yang mobil terlaris di dunia Toyota itu selama 5 tahun berturut-turut yaitu Toyota Corolla. Nah, kalau Indonesia sekarang Corolla Altis dia. Jadi Toyota Corolla di dunia. Nah, siapa yang diambilnya pasar di sini? Jujur, kalau Toyota itu Corolla itu dia ambil sebenarnya kelasnya kelas bawah. Tapi tadi kelas menengah itu masuk kelas bawah. Kenapa? Karena harganya terjangkau. Nah, harga terjangkau dengan spek yang menurut orang kelas menengah itu bolehlah untuk diperhitungkan. Nah, jadi Toyota itu sekarang untuk setiap negara dia mempunyai pabrik. Jadi Toyota itu punya 2. Yang pertama, tempat servis dia. Purna jual dia servis. Yang kedua adalah dia punya lokasi pabrik. Nah, kalau di Indonesia itu di Bekasi, Tangerang. Nah, kenapa dia bisa membuat pabrik di Indonesia? Karena banyaknya lah orang yang meminta mobil Toyota.
Nah, jadi kalau di Indonesia itu ya secara keseluruhan mobil paling tidak. Nah, jadi untuk memenuhi pasar Toyota di Indonesia lah, maka Toyota Astra Jepang itu membuka pabrik di Bekasi. Nah, itu dia. Nah, kemudian jadi atas dasar apa? Atas pertimbangan pasar, permintaan pasar. Nah, Ford Indonesia dinyatakan bangkrut yang ada di Tangerang. Kenapa? Pasarnya nggak ada. Kenapa bisa nggak punya pasar Ford ini? Padahal ya, saya sih nggak pernah naik mobil Ford, tapi saya pernah melihat teman saya yang punya mobil Ford. Kalau Ford itu dari sisi fiturnya itu jauh lebih mewah. Fitur di Ford itu lebih mewah daripada di Toyota Yaris. Nah, dan fun to drive. Jadi dia tidak ada konsistensi layanan purna jual. Loh, dia dari sisi ide boleh. Nah, dari sisi pasar dia sebenarnya sudah dapat. Dia sebenarnya itu mau merebut pasarnya, dia tidak mau sesumbar merebut pasar Toyota, tidak. Dia mau merebut pasarnya Nissan. Nissan kan tidak banyak mobil sedannya. Dan kemudian mau merebut pasarnya Honda. Tapi dia kalah. Kalahnya di mana? Dia tidak ada konsistensi layanan purna jual. Jadi hasil survei, itu semua pelanggan yang punya mobil Ford itu akan kesulitan kalau barang atau aksesoris pada saat Ford rusak itu, waktu ke bengkel, itu lama. Jadi kadang-kadang mau nunggu di atas seminggu. Itu kesalahan dia. Nah, jadi untuk itu maka dia daripada dia rugi besar seluruh pasarnya di dunia, dia menutup pasarnya di Indonesia. Jadi penurunannya mulai dari 2014 itu turun. 2016 mereka hanya tinggal menjual sisa-sisa barang mereka, dan mereka juga hanya menjual barang yang misalnya Indonesia membutuhkan Ford, hanya diimpor tapi tidak mereka produksi lagi di Indonesia. Nah, mereka hanya menjual seperti itu. Tapi mulai dari 2014, 15, 16 sampai sekarang makin terpuruk merek mobil Ford. Nah, jadi apa hubungannya ke sini, ke luas produksi dan layout? Jadi tadi saya katakan, jadi kalau kita sudah memenuhi aspek pasar kita, baru berarti kita bisa membuat produksi kita seberapa luas produksi dan layout kita. Nah, contohnya sekarang Toyota. Toyota sebagai merek mobil yang terlaris di Indonesia itu paling banyak servisnya. Jadi dan paling banyak alokasi tempat usahanya. Jadi Toyota itu ada yang di bawah Auto 2000, kemudian ada yang di bawah lupa saya yang di jalan Sisingamangaraja. Nah, kemudian jadi dia dua. Jadi dealer resmi Toyota. Nah, jadi mereka bisa membuat sebanyak itu, kenapa? Karena mereka sudah menjangkau pasarnya Indonesia. Nah, jadi jumlah dan kemampuan tenaga kerja pengelola proses produksi pun mereka dukung. Jadi maaf ya, saya memang pernah memakai Toyota. Jadi Toyota itu gitu masuk, kita itu udah disambut sama satpam. Mau kemana Bu? Mau servis, udah booking, udah segala macam. Itu langsung disambut. Oke, langsung kita diarahkan. Oke, silakan duduk. Malah di tempat kita menunggu itu kita disediakan restoran minibar kecil. Ayo Bu, silakan diminum, silakan ini, silakan, semuanya gratis. Nah, itu kenapa? Karena tadi mereka sudah merebut pasarnya Indonesia. Pasar menengah bawah itu sudah ada di Toyota. Dan sudah mereka rebut. Nah, jadi Toyota itu mulai dari tahun 2000, awalnya dari tahun 1999, itu puncaknya sampai saat ini. Itu merajai pasarnya otomotif di Indonesia. Jadi mereka mengklaim, mereka lah mobil terlaris di Indonesia. Nah, jadi untuk mendukung mereka mobil terlaris, mereka siap semua. Sampai menggaji satpam, sampai membuat kantin. Nah, kemudian kemampuan finansial dan manajemen. Nah, jadi juga mereka bisa membayar gaji karyawannya itu yang paling bawah itu dengan standar UMR-nya Kota Medan. Nah, kebetulan saya punya kawan yang dia dealer Toyota. Dia bisa dapat gaji saat itu 2.785 UMR Kota Medan. Dia bisa dapat itu. Dia bisa juga dapat, selain itu dia bisa dapat namanya tunjangan kalau laku jual mobil. Namanya tunjangan purna jual. Nah, jadi semua sales Toyota ini itu kalau laku menjual mobil itu dikasih persen namanya. Nah, tunjangan namanya, tunjangan purna jual. Nah, kemungkinan adanya perubahan produksi di masa yang akan datang. Jadi, kalau kita sudah bisa merebut pasar kita tadi, kita enak semuanya. Jadi, adapun perubahan produksi di masa yang akan datang nggak masalah, karena sudah kita pegang pasar kita.
Nah, sudah kita ambil konsumen kita, pasti dia akan ke tempat kita. Bagaimanapun perubahan produksi gonjang-ganjing kita, pasti dia datang ke tempat kita. Nah, apakah Toyota pernah melakukan kesalahan? Pernah, Toyota pernah melakukan kesalahan. Tapi dengan seiringnya waktu, mereka merubah produksinya, kembali konsumen Toyota balik ke Toyota. Nah, itulah dia masalah luas produksi dan layout. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini masih kita lanjutkan. Jadi definisi layout. Jadi ada layout posisi tetap, tidak mungkin memindahkan layout indah produksinya, layout produk seperti mesin-mesin dalam pembuatan produk, kemudian layout proses seperti mesin-mesin yang ditempatkan dalam suatu ruangan, kemudian layout kantor seperti semua peralatan kerja yang kelima out pelayanan seperti lokasi tempat jalu ini salah saya kali ini ya. Oh, nanti saya cek lagi ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kesiapan mesin. Oke, nah ini dia. Saya kesini dulu. Jadi, luas produksi ini tadi sama ya. Itu ditentukan sama pasar. Nah sekarang saya kan tidak lagi pakai Toyota ya. Saya sekarang pakai Honda. Jujur saya akui, layanan di bengkel, ya ini pendapat saya ya. Layanan di bengkel itu jauh lebih nyaman saya di Toyota dibanding di Honda. Jadi lebih Nah, jadi jauh lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Karena saya rasakan sendiri. Kalau kalau saya di Honda, saya tidak digiring dari satpam. Tapi kalau saya di Toyota itu dari satpam saya udah digiring ke sini Bu, ke sini, ke sini. Tapi kalau di Honda tidak, saya langsung masuk. Kebetulan yang di IDK 2 saya yang di Ring Road itu langsung masuk satpam, udah langsung saya parkir, langsung nanti saya langsung masuk ke dalam. Mau ngapain Bu? Mau servis? Nah, langsunglah saya sendiri yang datang. Tapi kalau di Toyota tidak, saya langsung digiring sampai mobil saya pun mereka pindahkan. Nah, itu bedanya. Nah, Indonesia. Nah, jadi ini nanti bisa dibaca ya. Jadi untuk layout tetap itu tak mungkin dipindahkan. Jadi alat-alat berat itu kan nggak mungkin dipindahkan. Kecuali alat berat yang ada seperti yang ada di pelabuhan. Kalau pelabuhan itu bisa dia pakai gigi, pakai roda memindahkannya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kesiapan mesin dan teknologi. Kesiapan mesin dan teknologi apa itu artinya? Yaitu seberapa jauh tingkat mekanisasi dari yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi ada beberapa kriteria yang diperlukan dalam pemilihan mesin dan teknologi. Ketepatan teknologi yang lanjutan. Kemudian besarnya biaya pemeliharaan dan investasi teknologi. Kemudian kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya dalam menggunakan teknologi. Nah, saya mau menjelaskan sedikit. Nah, teknologi ya. Jadi saya pernah menceritakan kelebihan tidak pernah bangkrut dari tahun berdirinya 1886 sampai sekarang. Malah pada masa COVID-19 ini mereka yang semua perusahaan otomotif itu turun sampai dengan 8% penjualannya, 7-8%. Tapi Mercedes tidak, cuma 2% mereka turun. Nah, kenapa? Tadi karena ketepatan teknologi. Nah, saya juga pernah membahas kenapa sih BlackBerry itu yang zaman dulu itu sangat canggih ya, sangat BlackBerry lah yang membuat BBM yang pertama. Kemudian kita bangga memakai BlackBerry. Kenapa bisa bangkrut? Karena tidak ada ketepatan teknologi di BlackBerry. Dia kalah. Dia sesumbar dengan Android, kalah sama Android. Nah, dia nggak mau belajar dari Nokia. Dia nggak mau belajar dari Nokia. Nokia itu kan terpuruk duluan dibanding BlackBerry. Nah, dia tetap mempertahankan spek-speknya, tetap dengan teknologi keamanan dia. Tapi itu nggak bisa. Kita harus teknologi kita mengacu teknologi apa sih yang dibutuhkan pasar saat ini. Nah, sekarang ini harus hati-hati. Samsung itu tidak punya teknologi untuk timbangan berat badan. Kemudian kalkulator di Samsung itu tidak secanggih Redmi. Di Samsung tidak ada kalkulator kalau kita milih dari misalnya 10 km mau diubah jadi 100 meter berapa, itu nggak ada di kalkulator Samsung. Tapi sudah ada di Redmi. Nah, remote pun sekarang belum ada di Samsung, tapi sudah ada di Redmi. Nah, ini kalau Samsung tidak mengganti teknologinya dengan teknologi yang digunakan Redmi, bisa jadi Samsung akan dikalahkan sama Redmi. Nah, sekarang Samsung itu sudah mulai takut, sudah mulai ketar-ketir. Kenapa? Karena Redmi dengan harga yang lebih murah, dengan kamera yang dengan sama-sama spek yang bagus, itu jauh harganya lebih murah. Saya contohnya,
Anak-anak saya contohnya, anak-anak saya ini kan zaman daring nih, zaman marponing lah saya. Bayangkan, anak saya itu 8, 6 yang daring. Nah, aturannya HP anak saya cuma 2, jadi saya harus beli 4 lagi. Kemana saya beralih? Ke teknologi murah. Ya, maaf, ke teknologi canggih tapi murah. Jadi saya belikan anak saya itu Redmi, HP-nya Redmi. Kenapa? Jadi dengan 4/64, nah itu harga Redmi bisa 2 juta. Samsung no way. Minimum di atas 2,5 juta. Saya udah survei. Kecuali Shopee kalau ada promo besar-besaran. Nah, jadi kalau kita tidak tepat memilih teknologi, siaplah kita digilas sama pasar. Nah, jadi Redmi, Realme itu sudah sekarang berusaha terus inovasi dengan harga yang murah. Sama-sama gampang jatuhnya. Saya suka tuh jatuhkan HP Redmi anak saya, nggak masalah. Nah, jadi itu harus diperhatikan ketepatan teknologi. Nah, jadi banyak ya, bukan hanya ini. Nah, dulu zaman saya dulu, kami tuh kameranya tuh kamera zaman dulu tuh kamera roll kamera. Dulu itu pakai kameranya dulu pakai Kodak, kemudian pakai Konica. Nah, sekarang mana ada? Mana ada lagi pakai roll? Habis Kodak, Konica bangkrut. Digilas sama apa? Sama kamera digital yang ada di HP. Nah, jadi kita harus tetap mengedepankan teknologi. Kita harus melihat pasar kita ini butuh nggak teknologi kita yang lama. Itulah kelebihan Mercedes-Benz. Dia tengok teknologi itu. Nah, teknologi untuk Sultan ini harus teknologi yang nyaman, harus teknologi yang canggih, harus teknologi yang mewah. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada lagi sekarang yang di pasar otomotif yang menjadi perhatian. Nah, sekarang kan mulai tahun 2019 ini Honda. Jadi merek mobil Honda mulai menyalip Daihatsu. Dulu kan selama 5 tahun berturut-turut itu nomor 1 kan Toyota. Kemudian nomor 2 Daihatsu. Nah, kemudian nomor 3 Honda. Nah, sekarang ini Honda, nomor 3 Nissan. Barulah Honda nomor 4. Nah, ini sekarang Honda sudah menyalip Nissan sama Daihatsu. Dia nomor 2. Nah, kenapa? Teknologi. Nah, apa teknologi di Honda? Jadi spesifikasinya itu selalu inovatif. Nah, termasuk saya nggak mau lagi beli mobil Toyota. Kenapa saya nggak mau beli Toyota? Dengan harga yang sama, saya bisa dapat spesifikasi yang inovatif di Honda. Nah, jadi teknologi, jadi jangan bilang saya bisnisnya jadul. Enggak, no way, enggak ada itu bisnis jadul. Sekarang lagi dengan Android semua segala macam, apalagi dengan YouTube bisa sukses. Nah, begitu juga sama mobil. Jadi mobil pun nggak boleh jadul sekarang, harus terus inovasi. Nah, itu yang diambil sama Honda. Jadi spesifikasi selalu inovatif. Nah, itu saya alami sendiri. Saya yang suka sekarang menggunakan Honda. Kenapa? Jadi dengan harga yang sama, saya dapat spesifikasi inovatif di Honda. Apa contohnya? Nah, salah satu contohnya adalah itu dengan sekarang lah Avanza itu punya sensor parking yang ada di layar. Dulu nggak ada. Jadi pada tahun 2017 dia belum punya sensor parking yang ada layarnya. Tapi Honda sudah punya. Nah, itu namanya ketepatan teknologi. Nah, kemudian fitur. Nah, fitur teknologi yang selalu up to date. Nah, jadi sekarang ini untuk Honda mereka punya istilahnya low SUV, kemudian low MPV, kemudian a crossover. Nah, inilah yang dikembangkan mati-matian oleh Honda supaya menyalip Daihatsu. Nah, kalau Daihatsu sudah sangat ketinggalan inovasinya, ketinggalan teknologinya. Nah, Toyota lah yang sekarang berusaha mengimbangi teknologi Honda. Kenapa? Kalau nggak nanti habis. Ini Toyota akan diambil pasarnya sama Honda. Nah, sekarang saya sudah searching, tahun 2020 itu biasanya Honda cuma 2. 10 mobil terlaris di Indonesia. 4 dipegang Toyota, 5 dipegang Toyota. Nah, biasanya cuma 2 dipegang Honda. Nah, sekarang Honda sudah masuk. Honda memegang 3 mobil terlaris. Apa yang disalipnya? Mitsubishi. Apalagi? Nissan. Apalagi yang disalipnya? Jelas, Daihatsu disalipnya. Nah, jadi nomor 1 sekarang mobil yang terlaris di Indonesia itu adalah mobil masih dipegang sama Avanza. Nomor 1. Nah, kemudian nomor 2. Nah, disalip sama Honda. Honda Brio Satya mampu mengalahkan Expander Mitsubishi. Di mana? Teknologi.
Nah, itulah gunanya teknologi. Jadi dengan harga cuman 170 juta, tapi dia sudah ada crossovernya itu tidak ada di expander. Nah, kalah. Jadi teknologi itu paling penting. Padahal expander itu harganya mahal, fiturnya melimpah, tapi dibanding dengan Brio Satya itu kan cuma mobil city car. Fitur tidak selimpah expander. Kenapa? Harganya memang dari harga kalah jauh, tapi spek kalah di expander. Nah, itu dia. Jadi sekarang Honda Brio Satya itu menyalip expander. Dia nomor 2. Expander balik nomor 3. Nah, nomor 4 apa? Nomor 4 kembali dipegang sama Rush, Toyota. Nah, kemudian nomor 5 apa? Nomor 5 dipegang sama kalau data saya di sini nomor 5 ya dipegang kembali sama Toyota. Jadi dipegang sama Calia. Nah, kemudian nomor 6 Innova. Nah, nomor 7 masuk HR-V. Nah, HR-V ini dulu pasarnya Toyota Yaris. Yaris sekarang dikalahkan sama HR-V. Padahal harga HR-V jauh lebih dari Yaris. Kenapa? Itu tadi ketepatan teknologi tidak ada di Yaris. Jadi orang itu selisih harganya jauh. Hampir 30 juta dengan spek sama-sama tertinggi. Jadi sama-sama spek tertinggi Yaris, sama-sama spek tertinggi HR-V, sampai 30 juta. Tapi orang lebih memilih HR-V. Jadi dari survei mengatakan kenapa? Karena sekali lagi, karena spesifikasi selalu inovatif, fitur teknologi yang selalu up to date, dan produk. Nah, itulah ketepatan teknologi Honda. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Karena teknologi itu sangat penting. Jadi keberhasilan penggunaan teknologi lain yang nomor 2 itu wajib ditiru sama orang yang memang mau merebut pasar teknologi yang lain tadi. Kalau kita bertahan di teknologi kita, orang tidak mau lagi dengan teknologi kita, habis kolab bisnis kita. Itulah yang terjadi sama BlackBerry. Nah, itulah yang terjadi sama kamera zaman dulu, Polaroid, Konica, kemudian Kodak. Itu juga nanti yang terjadi sama merek mobil yang lain. Nah, jadi teknologi itu harus direbut. Jadi apapun ceritanya, no way tanpa teknologi. Nah, kemungkinan adanya teknologi lanjutan, ya iya. Jadi ya, itu Mercedes-Benz sudah membuat mobil. Nah, sekarang zaman corona. Jadi dia membuat spek mobil itu kalau duduk di dalam itu aman. Jadi seperti duduk di dalam hand sanitizer. Jadi nggak perlu semprot, itu nggak perlu. Itu sudah ada. Itu namanya teknologi lanjutan. Nah, siapa yang beli Sultan? Sultan kan takut sama corona. Orang kaya kan takut sama corona, dibelilah Mercedes yang harganya selangit. Wah, jamin deh masuk Mercedes kemanapun bebas corona. Jadi kalau kita reaktif sama corona, kita keluar, masuk ke dalam Mercedes, aman, udah mati kumannya. Sampai itu pun sudah dipikirkan sama Mercedes-Benz. Itu namanya teknologi lanjutan. Nah, bisa jadi ini Redmi akan memikirkan teknologi lanjutan. Nah, jadi kalau Samsung tidak melihat atau tidak katakan mencontek, apalagi inovasi teknologi Redmi, dia pasti akan ditinggalkan. Sekarang dia udah ketar-ketir. Dulu di Indonesia itu pangsa pasarnya 70-80%. Itu pangsa pasarnya. Sekarang tidak sanggup. Dia hanya sampai 50-60%. Kenapa? Diambil sama Redmi. Nah, itu bisa Anda dapatkan datanya. Nah, itulah kelebihan iPhone. Kalau iPhone beda teknologinya. Dia punya teknologi yang tidak ada di dua HP Samsung ataupun di HP Redmi. Nah, jadi loncatan teknologi di iPhone itulah yang menyebabkan iPhone high class. Nah, kemudian besarnya biaya pemeliharaan dan investasi teknologi. Nah, kemudian sekali lagi jadi kesiapan mesin dan teknologi itu pasti akan didukung oleh biaya pemeliharaan dan investasi teknologi. Artinya apa? Jadi pasar kita, konsumen kita itu, semua pasar semua barang yang kita beli, kita sendiri pun kan kepingin kita membeli HP itu kalau bisa biaya pemeliharaannya tidak terlalu besar. Tapi dia canggih. Nah, itu dia harus ada ide para pebisnis. Artinya apa? Jadi kalau orang membeli produk kita, orang itu tidak lagi memikirkan biaya pemeliharaan. Nah, itu dia. Kenapa? Karena spek yang kita jual, ide bisnis yang kita jual itu sudah masuk biaya pemeliharaan di situ. Nah, itulah sekarang yang dilakukan sama Honda. Jadi Honda mulai dari bulan 2
2020 itu merebaknya corona sudah membuat besarnya biaya pemeliharaan mereka dan investasi teknologi mereka yang tanggung. Jadi semua orang yang membeli produk Honda mulai dari Februari 2020 tidak membayar servis selama 5 tahun. Nah, juga tidak membayar seperti baterai, itu gratis semua. Satu lagi saya apa? Mesin apa satu lagi yang gratis? Kenapa? Itu dia masukkan di harga jualnya. Dia sampai membuat biaya pemeliharaan itu adalah biaya jualnya. Itulah hebatnya dia. Supaya apa? Dia rebutnya pasar tadi. Makanya sekarang saya terus terang ya, saya kemarin waktu saya mau cari mobil, saya pilih itu. Saya kemarin ada pilihan nih, pengalaman saya. Saya bilang sama suami saya, bang, Honda itu bang, Honda Brio Satya, itu 5 tahun. Gratis servis atau dengan kilometernya 50.000. Terus saya mau beli Calia, bang, Calia nggak ada loh bang. Calia cuma 10.000. Harganya memang lebih murah. Calia saat itu harganya 141. Sementara ada Honda Satya 170. Nggak usah lah bang, itu kan kita nanti mikirkan cuma 10.000. Dia biaya servis gratis. Tapi dia nggak meng-cover yang 4 tahun lagi, yang lewat 10.000. Sementara Honda saat itu, waktu saya beli mobil itu 50.000 dengan atau 5 tahun servis gratis. Saya pilihlah. Baliklah saya ke Honda. Saya pilihlah Honda. Biarlah mahal sedikit. Aman saya servis selama 5 tahun. Nah, itulah kesiapan mesin dan teknologi. Nah, kemudian kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya dalam menggunakan teknologi. Jadi semua ya, kalau nomor 1, 2, 3, 4 itu sudah dapat. Jadi nomor 5 ini menyusul. Tidak mungkin kita menempatkan, apalagi kita itu sudah menjual produk dengan spek-spek terbaik. Gak mungkin juga tenaga kerja gitu, kita itu tenaga kerja odong-odong, abal-abal, itu gak mungkin. Nah, malah kita sekarang menempatkan tenaga kerja kita itu, kalau bisa tenaga kerja itu kita bayar untuk membuat inovasi mesin kita yang baru. Nah, itu sekarang ada sama Google. Google itu memang dia mempekerjakan pekerjanya itu di rumah. Cuman nanti kalau pekerjanya itu punya aplikasi terbaru, nah itu dia bayar. Dia kasih persentase setiap orang mendownload aplikasinya. Jadi bukan hanya untuk dia saja. Jadi orang yang menciptakan aplikasi itu pun dia kasih persen. Seperti hak paten. Nah, kenapa? Itu tadi kemampuan tenaga kerja. Nah, maunya sebelum kita menciptakan bisnis, kita sudah harus memikirkan ini. Tapi sekali lagi adik-adik ya, semua ini ditentukan kalau pasar kita sudah jelas. Nah, Bu, kalau kayak gini kan Bu, butuh biayanya mahal. Sementara saya mau bisnis kecil-kecilan, enggak apa-apa. Apa bisnis adik? Yang penting apapun bisnis adik, pastikan dulu pasar adik sama siapa. Pastikan dulu. Kalau adik di antara tengah-tengah enggak laku, percaya sama saya, paling adik-adik tahan 1 bulan. Itu paling lambatnya. Paling cepatnya, itu paling cepatnya. Paling lambatnya, paling setahun bertahan. Kenapa? Pasarnya nggak jelas. Jadi memang pasar dulu. Nah, jadi adik-adik nggak usah harus bisnisnya uangnya banyak, kredit di bank, tidak. Nah, coba sekarang dipikirkan. Nah, ini mulai minggu depan, saya kasih tugas. Minggu depan, waktu kita Google Meet, coba adik pikirkan apa ide bisnis adik-adik dan pasarnya langsung. Mau saya tengok. Terserah adik-adik mau bisnis apa, laundry, boleh. Nah, jangan laundry macam laundry-on yang ada di laundry depan tuh janganlah. Pakai teknologi. Pakai pasar dulu. Laundry adik untuk siapa? Orang bawah? Boleh. Nah, pikirkan teknologinya juga. Nah, laundry adik untuk siapa? Laundry saya Bu untuk orang kelas atas, boleh. Pakai teknologinya. Nah, minggu depan kalau bagus ide bisnisnya, kemudian ditambah dengan pasarnya, ya harus ada pasarnya. Jadi misalnya saya panggil misalnya si Deborah, apa ide bisnisnya? Bu, saya ide bisnisnya saya mau buat aplikasi khusus wanita yang mencari jodoh lelaki. Oh, bagus. Cuman harus tahu speknya. Jadi buat khusus untuk orang Muslim. Jangan adik campur. Orang Hindu pun nanti ngelamar yang Muslim, jangan. Itu udah lari. Khusus jodoh yang Muslim ini, buat speknya. Khusus jodoh yang non-Muslim ini, khusus jodoh yang ateis ini, buat. Jadi orang yang Muslim pasti nyari yang Muslim. Jangan dicampur, pening lah.
Nah, jadi itu sekalian, itu lebih bagus lagi kalau spek jodoh itu jelas. Terus jelas spek jodohnya betul-betul lajang. Nah, atau siapa yang mau duda betul-betul duda yang kompeten, jangan duda-dudaan. Nah, itu contoh. Contoh, bukan nggak harus diikut loh. Itu contoh. Nah, ada lagi spek apa? Jadi terserah mau spek apa ide bisnis adik-adik. Nah, tapi yang paling enak sekarang adalah membuat aplikasi. Nah, saat ini belum ada itu aplikasi. Gak usah jauh-jauh. Bagaimana aplikasi kalau kita ngomong, nah kayak saya ngomong di HP itu, apapun yang saya ngomongin itu, terus tercetus, langsung tersimpan, langsung kalau kita buka, ngomongan saya itu sebaiknya untuk ini. Maksud omongan saya ini. Nah, itu belum ada. Cita-cita saya ini. Belum ada. Itu kan untuk psikolog. Jadi orang psikolog itu sekarang membuat aplikasi. Jadi kalau si yang punya curhat ini ngomong di aplikasi itu, dia langsung tahu, oh ini masalahnya. Oh maunya ini. Oh stresnya ini. Itu belum ada. Jadi bagaimana aplikasi itu bisa mengambil suara, kemudian suara itu diubah menjadi metode untuk pemulihan diri, itu belum ada. Nah, kenapa kita nggak buat aplikasi itu? Nggak perlu gudang. Nah, jadi aplikasi itu untuk siapa, Bu? Oh, jelas lah, aplikasi itu untuk orang kaya lah. Apa pula buat aplikasi itu untuk orang miskin? Orang miskin nggak punya HP Android. Ya jelas lah untuk orang kaya dan punya HP Android. Nah, jadi pikirkanlah. Apa ide bisnis adik-adik ya minggu depan? Apa ide bisnis? Kemana pasarnya? Adik ceritakan kenapa ide bisnis adik seperti itu dan kenapa adik memilih pasar itu. Oke? Nah, kalau bagus, saya kasih hadiah. Itu kita ketemu minggu depan. Oke, mohon dicatat apa yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi sekali lagi kesimpulannya ya, aspek teknologi, Nah, saya ceritakan sedikit lagi. Nah, ini dia. Kenapa Uber menyerah melawan Gojek, Grab dan Gojek? Padahal ya setahu saya dulu juga beberapa kali pakai Uber ya. Saya jujur aja ya, kalau pelayanan saya pernah Uber. Uber itu ramah. Berapa kali saya dulu pernah pakai Uber? Ya Uber itu ramah, kemudian maaf cakap ganteng-ganteng lagi. Saya pernah pakai Uber itu pada umumnya anak mahasiswa. Nah, jadi ganteng-ganteng, ramah. Beberapa kali lah saya pakai Uber ya. Nah, jadi kita baca dulu. Kenapa sih kalah Uber melawan Grab dan Gojek? Sekali lagi karena teknologi. Ayo kita baca. Jadi Uber resmi menyerah di pasar Asia Tenggara setelah menyerahkan seluruh unit bisnisnya di kawasan tersebut kepada Grab. Jadi Grab lah yang membeli Uber. Yang notabene merupakan pesaingnya dengan menyisakan kepemilikan Uber terhadap 27,5% bagian saham gabungan keduanya. Bayangkan. Jadi Uber cuman punya 27,5% sahamnya di Grab. Nah, ini merupakan kegagalan ketiga perusahaan asal California tersebut dalam mencoba peruntungannya di luar pasar Amerika Utara. Ini ya, dia bangkrut di pasar Indonesia, Asia Tenggara. Sebelumnya, Uber telah menjual unit bisnisnya ke Cina. Nah, kepada Didi Susing pada 2016, sekaligus menyisakan 17,5% bagian saham dari perusahaan asal Beijing tersebut. Jadi di Cina dia juga ada dijualnya. Jadi cuma sisa 17,5% saham dia. Uber juga sudah menyerahkan seluruh operasionalnya di Rusia kepada Yandex dengan imbalan 37% bagian dari saham gabungannya. Jadi ini 100% saham ini udah dibagi blus. Kenapa? Karena nggak sanggup lagi. Nah, CEO Uber, Dara Kowos, namanya pun susah kali saya, Korou Shahi, mengatakan bahwa mundurnya Uber dari pasar Asia Tenggara dikarenakan perusahaan yang dipimpinnya memiliki batasan dalam mendominasi sektor transportasi online di sejumlah negara di dunia. Nah, kita lihat lagi. Jadi, satu potensi bahaya dari strategi global kami adalah terlalu banyak turun gelanggang dalam pertarungan melawan kompetitor yang tidak sedikit. Dan ini terjadi di cakupan kawasan yang luas. Nah, persaingan yang terlalu ketat di Asia Tenggara juga pun menjadi salah satu alasan SoftBank dalam mempercepat proses transaksi antara Uber dan Grab. Perusahaan pendanaan asal Jepang tersebut merupakan penanam modal terbesar Grab sekaligus pemegang saham mayoritas di Uber. Nah,
Jadi selain memotori Grab dan Uber, SoftBank juga menyokong layanan transportasi online lain seperti Ola di India, Didi Susing di Cina. Gabungan dari keempat platform tersebut melayani sekitar 45 juta perjalanan tiap hari loh, Dik. 45 juta, bayangkan, perjalanan tiap hari. Seraya membayangkan betapa besarnya minat terhadap pemesanan kendaraan online. Sekaligus melahirkan persaingan yang ketat. Nah, gak apa-apa ya saya baca ya. Padahal capek juga saya udah ya, biar adik-adik paham ya. Dara juga mengatakan, dengan menyerahkan operasional Uber di Asia Tenggara kepada Grab akan membuat perusahaan asal California tersebut untuk lebih fokus dalam jumlah pasar utama mereka yang besar. Selain itu, Dara juga optimis bahwa kepemilikan saham Uber di gabungan bisnis mereka dengan Grab, Didi, dan Yandex akan terus tumbuh. Selain itu, dengan mundurnya Uber dari persaingan di Asia Tenggara diharapkan mampu menyeimbangkan neraca keuangannya demi rencana mereka untuk melantai di bursa saham atau IPO tahun 2019 mendatang. Terlebih, Uber sudah menggelontorkan sekitar 10,7 miliar US dollar sejak didirikan 9 tahun lalu. Keuangan memang menjadi masalah tersendiri bagi Uber dalam beberapa waktu terakhir. Tahun lalu mereka mengalami kerugian sampai 4,5 miliar dolar US dollar, hampir 2 kali lipat yang terjadi dari tahun 2016, yaitu hanya 2,8 miliar. Meski begitu, mereka masih mampu bertahan dengan pendapatan mencapai 11,1 miliar pada kuartal keempat 2017. Uber pun mengakhiri tahun tersebut dengan kas sebesar 6 miliar US dollar dalam bentuk uang tunai. Tapi, apalah artinya kalau pasar di Asia Tenggara sudah tutup? Nah, jadi mereka menutup pasarnya. Ini kenapa? Memang ini dia tidak menjelaskan karena teknologi, tidak. Nah, kenapa? Karena saat ini kan Uber ini dia hanya setahu saya dia hanya ke GoRide dan Gokar. Nah, sementara saat itu Grab itu kan kemarin cuma GoRide dan Gokar, tapi Grab terus menginovasi, dia melawan Gojek dengan membuat aplikasi GoShop, kemudian GoFood, dan yang lain-lain. Nah, itu tidak ada di Uber, dari teknologi. Jadi mereka sekarang ini kan orang tidak hanya mengangkut manusia ya, orang juga perlu GoFood, kemudian orang juga perlu GoShop. Nah, sampai Gojek sudah membuat GoClean. Nah, GoKusuk pun udah ada itu di Gojek. GoKusuk, adik mau kusuk? So ada itu di Gojek. GoKusuk apa? Apa namanya? Saya lupa. Untuk ngusuk lah pokoknya. Sudah ada di Gojek. Nah, jadi Grab dulu belum ada ini. Jadi GoFood itu kan yang pertama itu ada di Gojek. Nah, jadi Grab tahu pasar Gojek. Jadi Grab mengambil teknologi yang mencontek teknologi